Shalom, selamat pagi, jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus. Kita beribadah pada pagi hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 25 September 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 541 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati kami dan memberikan kami jaminan hidup dan penyertaan-Mu selalu untuk kami dan untuk seluruh dunia ini. Biarlah hari-hari kami juga dipenuhi oleh kuasa-Mu. Melalui firman-Mu kami akan senantiasa merasakan bahwa Tuhan ada pada kami. Izinkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan Roh Kudus-Mu kiranya memberikan kami hikmat dan pengertian. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu pasal 3 ayat 13. Begini dikatakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Demikian dikatakan dalam nats tersebut. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, saat kita diperhadapkan dengan nats Alkitab ini, di mana penulis kitab ini telah menetapkan suatu keputusan di dalam kehidupannya, meninggalkan sesuatu untuk mengarahkan diri kepada yang lebih berharga daripada yang sudah pernah dimilikinya. Kita tahu bahwa Rasul Paulus berlatar belakangkan seseorang yang dulunya bernama Saulus. Dan kita tahu bahwa kehidupan Saulus ini adalah mewakili penganut kepercayaan Yahudi yang begitu ketat. Bahkan dia diberi gelar sebagai seorang Farisi, dan dia juga mengakui hal tersebut. Soal kehidupan lahiriah, di mana bergelimangan harta, kekayaan, pangkat, martabat, dihormati, rasa yang terus di tingkat yang lumayan disegani, dia sudah merasakan itu semua. Dan dia juga sudah pada tahap menjadi orang yang begitu dihormati, bukan hanya kalangan rakyat biasa, tetapi juga
kalangan orang-orang elit, termasuk juga orang-orang di dalam ibadah. Seperti misalnya para imam. Dia itu termasuk orang yang disegani. Dan kalau kita bicara soal Saulus, kita akan mengingat bahwa dia berasal dari keluarga yang berlatar belakangkan orang-orang istimewa dari suku Benyamin. Namun kita juga tidak lupa bagaimana seorang Saulus sangat taat kepada hukum Taurat. Dan tentang hukum Taurat dia tidak akan pernah luput dan lupa. Dia itu termasuk penganut keras terhadap hukum Taurat dan hampir tidak ada yang menandinginya untuk memahami hukum Taurat. Dan dalam sebuah perbuatan dia termasuk orang yang sangat keras, terutamanya dan khususnya kepada orang-orang atau jemaat Tuhan pada waktu mula-mula dulu. Dan dia dikenal sebagai seorang penganiaya jemaat Tuhan Yesus. Segala hal yang menyangkut lahiriah di tengah-tengah dunia ini, segala kemewahan, kemegahan, rasa hormat, kelimpahan. Kemudian dia berani meninggalkan ini. Dia berani meninggalkan itu semua untuk hal yang sangat penting dan itu merupakan tujuan akhir daripada kehidupannya. Itu sebabnya dalam nats ini tadi dia mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Artinya dia sudah mulai perjalanan dan akan terus berjalan ke arah yang benar. Dan tujuannya pada saat itu setelah dia dipanggil oleh Allah sudah semakin jelas. Dan dia pernah menyebutkan bahwa yang dulunya merupakan sebuah keuntungan baginya telah menjadi sebuah kerugian oleh karena pandangannya telah berubah dan dia telah melihat Kristus. Segala kemilau dunia sudah merupakan menjadi kesia-siaan baginya ketika dia telah menghadapkan hidupnya kepada Kristus. Meskipun pada waktu itu orang menganggap segala kemewahan itu adalah kemuliaan bagi seorang pembesar dan berpangkat, namun Paulus kemudian telah menemukan kemuliaan yang tidak sebanding dengan itu semua, yaitu kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus, sehingga dia menganggap dan pernah mengatakan bahwa dia mau melepaskan segala hal yang merupakan selama ini jadi kerugian baginya. Dan dia telah menemukan kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati dari Allah, bukan kebenaran yang berasal dari diri manusia. Dan dia menganggap segala sesuatu yang pernah dilakukannya untuk menganiaya para jemaat Tuhan Yesus Kristus itu merupakan sampah yang harus dia buang dan dia tinggalkan. Dia melepaskan semua kemilau-kemilau selama ini yang dia anggap itu sebagai sebuah kehormatan. Tapi diperhadapkan dengan Kristus, ternyata itu semua menjadi sampah. Kita bisa baca nats ini secara keseluruhan kitab Filipi pasal 3 ini. Kita akan temukan kata-kata tersebut nantinya dalam pasal ini. Apa artinya itu saudara-saudara? Melupakan yang lalu, berlari kepada Kristus yang menjadi tujuan baru, yaitu panggilan surgawi dari Allah untuk mendapatkan kehidupan dan kemuliaan yang sesungguhnya. Kalau kita berpikir bahwa segala kemuliaan di bumi ini penting, Paulus mengatakan, saya sudah dari sana, saya sudah pernah menerimanya.
hal-hal yang mengenai lahiriah, mengenai kehormatan pada ibadah-ibadah, mengenai peranan penting di tengah-tengah umat Israel. Saya Israel sejati sebagai orang-orang yang bersuku Benyamin punya posisi yang terhormat. Sebagai orang Ibrani asli, dia juga diakui sebagai orang yang sangat taat dan mengerti tentang hukum Taurat. Dia adalah seorang Farisi. Tapi di dalam kegiatan kehidupannya dia tidak melupakan bahwa dia adalah seorang penganiaya dan penganut hukum Taurat yang paling keras. Dia mengatakan, itu semua saya lepaskan. Karena ada sesuatu yang lebih berharga saya temukan pada Kristus. Oleh karena Kristus, saya akan melupakan itu semua. Dan meninggalkan itu semua. Dan terus berlari pada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Dan ini sudah dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, berlari-lari kepada tujuan, yaitu hadiah yang diberikan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Hadiah yang dikatakan di sini bukan seperti yang kita kenal sebagai hadiah ulang tahun saja, tetapi hadiah yang kita tahu adalah yang lebih mulia daripada apa yang diperoleh manusia dari seluruh dunia ini. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika dia mengingat memori pada masa lalu, memang kenangan itu kadang membuat kita ini di posisi apa dan bagaimana kita mengingat masa lalu. Masa lalu dia itu bukannya sesuatu yang harus dia lempar jauh-jauh, tetapi dia pakai itu. Dia pakai itu dalam kehidupannya sebagai cermin untuk mengintrospeksi dirinya, apa yang sudah saya lakukan pada masa lalu. Sehingga setelah dia meninggalkan itu, dia terus mengarahkan diri kepada tujuan yang baru. Setelah dia mengintrospeksi bahwa apa yang dilakukannya pada masa lalu itu adalah kesalahan, maka dia mulai berjalan dan terus berjalan dan tidak akan pernah berhenti. Dan kita tahu itu, saudara-saudara, bahwa Paulus tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan. Makanya dia selalu menasihati orang-orangnya, orang-orang yang teman sekerja dia. Jika ada yang berkelahi, dia selalu menasihati, untuk apa itu semua? Berdamailah, bersatulah. Lalu kalau ada orang-orang hanya mengingat kesalahan orang lain saja, kapan dia mau berubah? Kalau kita terus-terus mengingat kesalahan Paulus saja, mungkin Injil tidak akan sampai kepada kita pada saat ini. Tetapi kita siap menerima Injil Kristus, meskipun latar belakang orang yang menyampaikannya. Itu karena suatu perubahan yang stabil sampai akhir hidupnya. Dia tidak akan pernah mengubah apa yang sudah diprinsipkan olehnya setelah dia berada di tempat yang benar. Jadi pada waktu yang tepat dia telah melakukan hal yang terbaik. Posisinya juga pada waktu yang tepat telah membawa dampak yang terbaik buat banyak orang. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sangat sulit melupakan kesalahan orang lain. Dan setiap kali ada sesuatu yang dikerjakannya, kita selalu mempersalahkannya dan mengingat-ingat kesalahannya pada masa lalu. Tetapi apakah kita hanya berpatokan pada kenangan orang lain pada masa lalu? Semua orang juga mempunyai masa lalu. Kita juga mempunyai masa lalu. Dan apabila hanya kesalahan kita diingat-ingat oleh orang lain, maka kita tidak punya siapa-siapa tengah-tengah dunia ini. Maka mari kita memiliki paradigma baru tentang masa depan yang lebih mulia daripada apa yang kita pikirkan sebagai hal yang begitu penting di tengah-tengah dunia ini. Maka bentuklah generasi kita untuk melihat sesuatu yang bisa mereka pegang sebagai ketetapan bagi mereka yang menjadi tujuan hidup. Bukan hanya sebagai pesan yang harus mereka dengar, tetapi sebuah
sebuah titipan yang berharga yang bisa mereka pedomani. Karena kita percaya bahwa kehidupan masa yang akan datang ditentukan oleh sekarang. Kehidupan masa lalu sudah kita lihat sekarang. Dan kehidupan di masa depan ditentukan hari ini. Maka hari ini ciptakanlah sesuatu yang sangat baik sebagai memori atau kenangan yang terbaik, di mana kita akan selalu mengingat dan memikirkan bahwa di samping segala kemegahan yang ada di tengah-tengah dunia ini, di samping yang kita anggap mulia di tengah-tengah dunia sekarang ini, ada kemuliaan yang lebih daripada itu yang Tuhan Yesus tawarkan dalam kehidupan kita. Jangan tanggung-tanggung saudara, karena kehidupan anak-anak kita di masa depan kita tentukan sekarang. Maka kita bentuk karakter dan kepribadian mereka sekarang untuk seterusnya. Dan kita bisa melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan untuk kita jadikan motivasi sebagai dorongan bahwa tidak ada artinya sebuah atau perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu. Dan kita akan melihat bahwa betapa hal-hal yang positif, yang terbaik yang dikerjakan oleh manusia pada masa lalu telah membentuk sekarang, dan sekarang akan membentuk di masa depan, karena Kristus selalu di tempat yang termulia, dan itu sudah diperlihatkan oleh kesaksian Paulus dalam kehidupannya, sebab dia telah memiliki kemuliaan yang pernah dirasakan dunia. Dibandingkan dengan kemuliaan yang berasal dari Allah oleh Kristus Yesus, tidak ada bandingnya. Oleh karena itu, teruslah berjalan menjadi jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buat pada kejadian masa lalu itu sebagai cermin untuk mengintrospeksi kehidupan kita, sehingga kita akan terus berlari untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh Kristus dalam kehidupan kita, yaitu hadiah yang tak tertandingi yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus sebagai jaminan kehidupan kami di dalam kemuliaan-Mu yang sepenuhnya, jauh lebih indah dan jauh lebih berharga dari segala yang mulia di tengah-tengah bumi ini. Sungguh tak terbandingi Tuhan apa yang menjadi kesukaan bagi kami dalam Engkau dibandingkan dengan segala apa yang ada di dunia ini. Namun teguhkanlah kami Tuhan dan kuatkan kami, sebab itu tidak mudah. Kami percayakan seluruh kehidupan kami dan harapan dan masa depan kami dan masa depan dunia ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Ajari kami selalu Tuhan untuk menjadi alat yang terbaik, membawa dampak yang baik, dan juga menjadi warisan yang terbaik untuk dinikmati para generasi berikutnya di masa depan. Kami sedang berjalan dan terus akan berjalan Tuhan. Tapi bantulah kami untuk terus berjalan di jalan terang, sambil berlari-lari untuk sampai di hadapan-Mu Tuhan. Betapapun sulitnya dan banyaknya tantangan yang harus kami hadapi, termasuk untuk mengalahkan diri sendiri. Biarlah Tuhan segala yang menjadi kemuliaan yang Engkau telah janjikan itu, kami merelakan banyak hal, termasuk keegoisan, kesombongan, dan segala hal
yang tidak berguna di dalam kerajaan-Mu, yang semakin menjauhkan kami dari-Mu Tuhan. Biarlah kami melupakan itu semua yang ada di belakang kami dan mengarahkan diri kepada tujuan kami di depan. Agar di masa depan nama-Mu terus dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami sepanjang hari ini. Bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Bersama umat-Mu, bersama bangsa kami. Bersama dengan orang-orang yang juga mungkin tidak setuju dan tidak menyenangi kami. Kami percayakan dalam kuasa Roh Kudus-Mu, semuanya akan dikendalikan untuk memuliakan Engkau Tuhan. Sebab hanya nama-Mu yang melebihi segala sesuatu. Dan biarlah kami terus bersaksi untuk kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kami. Sertai kami sepanjang hari ini, berkati pekerjaan kami, berkati seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kau pelihara hidupnya ya Tuhan, dan orang-orang yang selalu mengandalkan-Mu. Kiranya Tuhan juga melawat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, layakkan kami untuk anugerah-Mu, dimuliakanlah Engkau, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Kita bertemu kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.